Kaitannya dengan salah satu buku yang diterjemah oleh tim atau organisasi Himmah, itu adalah prinsip modernisasi beragama dalam Islam. Mungkin perlu kita paparkan terlebih dahulu, kita kenalkan kepada pemirsa tentang profil penulis asli dari buku tersebut. Nah, buku ini asalnya itu dari makalah ya, makalah beliau yang disampaikan pada Muktamar Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah Madrasah Hadramaut Unmudajan. Jadi ini awalnya adalah makalah yang dihadiri banyak ulama pada saat itu. Mungkin sambil ditunjukkan pada kamera biar audien itu tahu bukunya ini. Jadi ini asalnya adalah makalah yang ditulis oleh beliau guru kami Profesor Habib Abdullah Baharun. Ya, disampaikan di Muktamar Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah Madrasah Hadramaut Unmudajan. Yang saat itu banyak, yang hadir banyak ya, ada dari Inggris, ada dari Syria, Syekh Ramadan Buti, kenal kan? Syekh Ramadan Buti itu orang sangat terkenal sekali, ada dari Mesir, dari Indonesia juga ada. Nah, kemudian buku ini kami terjemahkan menjadi prinsip moderasi beragama dalam Islam. Beliau, Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ini belajarnya yang banyak di Hadramaut kepada para masyaikh, para habaib di Hadramaut. Kemudian juga pernah ke Mesir juga pernah. Nah, menurut saya beliau ini adalah seorang ulama yang alim alamah. Jadi tidak hanya alim tetapi sudah alamah, menguasai banyak ilmu. Tetapi memang beliau tidak terlalu terkenal. Kepakaran beliau dalam bidang ilmu ini diketahui oleh orang terbatas, terutama santri-santrinya. Karena saya bisa berkata seperti ini karena saya pernah ngaji beliau. Ketika saya nyampe di sana, pertama itu ngaji Mukhtasar Sahih Bukhari. Mukhtasar Sahih Bukhari, dan dalam tradisi di sana ketika ngaji itu yang baca murid, yang baca santrinya. Guru itu menjelaskan. Tampak kepakaran beliau itu adalah ketika menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Mukhtasar Sahih Bukhari itu. Karena kan beliau tidak megang kitab syarah ya. Bisa menjelaskan itu tanpa melihat kepada syarah itu kan menunjukkan sudah menguasai terhadap isi kitab itu. Kemudian juga setelah pengajian itu biasanya ada tanya jawab. Ada tanya jawab masalah apa saja itu ditanyakan ke beliau. Saya ingat pada saat itu saya pernah tanya kepada beliau itu, tanya masalah ini, keterangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Kenal ya Syekh Abdul Halim Mahmud itu? Belum kenal. Syekh Abdul Halim Mahmud itu Syekhul Azhar ya. Gurunya kalau di Indonesia itu Profesor Quraish Shihab. Jadi kata Pak Quraish Shihab itu di antara yang paling berpengaruh kepada beliau itu adalah dua. Satu Habib Abdul Qadir di Malang, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud di Al-Azhar gitu. Nah, itu punya kitab namanya Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Di situ beliau membuat statement yang saya ini penuh pertanyaan kepada statement itu. Beliau mengatakan sahabat Muawiyah itu awwalu man syajja'a madhhabal jabr. Itu saya tanyakan kepada beliau itu. Dan beliau menjawab yang menunjukkan beliau begitu paham terhadap persoalan itu. Tapi yang saya ingat itu ini, beliau mengatakan begini. Sahabat Muawiyah itu seperti hajiz, penghalang ya antara kita dan sahabat-sahabat yang lain. Artinya kalau kita berani ngata-ngatain sahabat Muawiyah, meskipun sahabat Muawiyah dalam posisi keliru, nanti bisa jadi melebar ke sahabat-sahabat yang lain. Dan saya dalam sekarang ini kan ada polemik banyak ya, polemik nasab macam-macam itu kan berawal dari orang yang katanya kurang baik, tokoh kurang baik, itu dikata-katain, dicaci maki, akhirnya melebar kemana-mana. Saya jadi ingat itu. Nah itu pertama saya mengetahui, menyimpulkan beliau betul-betul memahami banyak ilmu, termasuk firaq tayyarat. Nah yang kedua itu firaq tayyarat. Saya ngaji kepada beliau itu al-firaq wa tayyarat, aliran-aliran dalam Islam itu, firqah-firqah dalam Islam.
Di situ juga beliau menjelaskan mengenai aliran-aliran Islam mulai dulu sampai sekarang. Termasuk liberal misalnya dan semacamnya. Nah, yang paling saya itu kagum kepada beliau itu ketika menjelaskan mengenai al-muhkam wal mutasyabih. Di Al-Qur'an itu kan ada keterangan apa itu di surat apa itu, ada ayat muhkam, muhkamat, ada mutasyabihat. Itu dijelaskan oleh beliau sangat detail, sangat rasional sekali antara mazhab ulama salaf dengan ulama kholaf itu. Termasuk juga saya belajar kepada beliau itu al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Jadi dilihat dari ini yang diajarkan beliau ini menunjukkan beliau banyak paham ilmu gitu loh. Menguasai beberapa